dan juga papaku, serta semua keluargaku. Beritahukanlah segala isi hati, tapi lebih daripada itu, meteraikanlah semua itu dalam hidup hati kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku itu. Bersabarlah kepada kami, sebab kami siap untuk menerima, memelihara dan melakukan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Amin. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau berkatakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak tercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua sebagai persekutuan orang percaya yang bersama-sama pada saat ini. Tuhan Yesus katakan, barang siapa melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Haleluya. Shalom. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, semua orang percaya yang berbahagia, dari bagian ini pada Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10 diberikan tema setiap peran dalam keluarga menjadi alat berkat. Setiap orang dalam keluarga menjadi alat berkat. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, itu arti nama dari yang mendapat kehormatan atau dia dihargai. Itu artinya yang mendapat kehormatan. Dia bukan orang Yahudi. Titus bukan orang Yahudi. Titus adalah orang Yunani. Dari pemberitaan firman Tuhan, dari pemberitaan Injil Allah di Galatia,
maka dijumpailah oleh Rasul Paulus dan Timotius Titus di sana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, lalu mengapa Titus yang ditempatkan sebagai seorang pelayan di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan di Pulau Kreta? Tentunya Pulau Kreta ini adalah bagian di mana penduduknya lebih banyak orang-orang Yunani. Itu sebabnya Rasul Paulus pun menempatkan pelayan yang berasal dari Yunani. Rasul Paulus tidak menempatkan orang sembarang, karena Titus berasal dari Yunani, supaya konteks budaya itu bisa menolong orang-orang Yunani di sana. Namun keadaannya berbalik. Situasi kondisi yang dijumpai Titus berbeda dari harapan yang disampaikan atau yang diinginkan Rasul Paulus. Orang-orang di tempat di Pulau Kreta ini sudah mengalami banyak perubahan, banyak pengaruh budaya. Lebih-lebih kalau Yunani itu berkaitan dengan penyembahan dewa. Ada Artemis, ada Zeus, ada Apollo, ada banyak dewa-dewa. Lebih-lebih lagi di masa lalu ada Baal, Asyera, itu sangat mempengaruhi. Bapak Ibu saudara-saudari, masuk ke dalam bagian ini jelas itu sebenarnya kesulitan. Apalagi dia masih muda. Dan juga itu mengalami kesulitan ketika mau mempercayakan pelayanan ini untuk dilakukan oleh para diaken dan para pendidik, atau bahasa kita bahas sekarang bilang penatua dan syemah. Sangat-sangat mengalami kesulitan. Bisa kita baca di pasal 1 pada ayat 5 sampai dengan ayat 5 yang ke-16. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua dan pendidik jemaat. Di sini. Ini kelanjutan bagian dari syarat-syarat itu yang disampaikan kepada penatua dan pendidik atau diaken syemah tentang bagaimana pelayanan itu, bagaimana seorang pelayan. Dan bagian ini Bapak Ibu saudara-saudari, Rasul Paulus sampaikan kepada Titus di tahun 61 sampai 63 dan 64 Masehi. Berarti masih awal-awal Titus ada di Pulau Kreta. Tetapi juga menjadi persoalan adalah Titus orang Yunani di dalam pelayanan yang terjadi harus orang disunat. Itu tidak disunat. Itu sebabnya ada terjadi pertentangan antara orang Yahudi, orang Yunani terhadap pelayanan Titus, terhadap tanggung jawab pelayanan Titus. Mereka melihat dari sisi fisik, mereka melihat dari kondisi ada istiadat budaya, tidak melihat Titus sekarang sebagai seorang pelayan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang menjadi perhatian dan penekanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah berkaitan dengan tugas tanggung jawab Titus di Kreta. Coba kita lihat di ayat pertama dari pembacaan kita pada Titus pasal 2. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Di dalam terjemahan sehari-hari, terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini: tetapi kamu Titus harus selalu mengajarkan cara hidup yang sesuai dengan ajaran benar. Cara hidup yang sesuai dengan ajaran benar.
Berarti jadi seorang pelayan tidak asal bicara, asal mengajak orang, tetapi dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri harus menunjukkan itu, memperlihatkan itu, menyaksikan itu. Jadi itu sudah bicara ajak orang. Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu siapa harus begini. Padahal di sini tidak begitu. Cara yang benar. Dan itu sendiri, dia harus menjadi seorang yang dewasa di dalam menyampaikan atau dalam perilaku dan keteladanan hidup. Sebab itu dalam bagi ini dikatakan pada tema terjemahan sederhana sekali. Dikatakan ajarlah laki-laki yang lebih tua untuk tidak mabuk-mabukan, sehingga mereka menjadi orang yang patut dihormati dan dapat mengendalikan hidup. Mereka harus tetap berpegang pada ajaran benar, sungguh-sungguh mengasihi saudara-saudari seiman, dan teguh bertahan waktu menghadapi kesusahan. Ini orang-orang yang tua, laki-laki. Jadi ini gambaran dari pelayanan. Dalam pelayanan itu kan ada kontinuasi yang sudah berapa periode, tapi juga ada yang baru. Ini di sini lah. Itu memberi penekanan di situ. Rasul Paulus atau kepada Titus kasih tahu supaya orang-orang tua memberi contoh untuk yang muda-muda dalam pelayanan. Laki-laki bagaimana memberi contoh itu kepada yang laki-laki dalam pelayanan. Kalau kita sudah memberi dan menyampaikan sesuatu yang tidak baik, bagaimana yang muda-muda? Ini ruang berikutnya pelayanan. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari, katakan juga di bagian kedua tentang bagaimana seorang laki-laki yang tua dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan yang tidak sehat untuk menolong pelayanan. Para pelayanan ini jalan. Lalu ada yang berikut dikatakan kepada perempuan dalam terjemahan sederhana ini dikatakan, ajarlah juga perempuan-perempuan yang lebih tua supaya berperilaku bersih, tidak suka memfitnah dan bergosip, dan tidak kecanduan minuman keras. Mereka juga harus mengajarkan hal-hal yang baik saja. Dengan demikian mereka bisa membimbing para perempuan yang muda untuk mengasihi suami dan anak-anak mereka. Ini gambaran pelayanan Bapak Ibu sekalian. Kalau kaum pria sudah disampaikan tentang ini dan juga pada kaum ini, pelayanan ini dia harus menjadi bagian yang diperhatikan secara baik. Bagaimana si orang yang melakukan dan mengerjakan hal yang buruk ada di dalam pelayanan? Tapi para pendeta tidak begini. Pendeta bukannya kita bisa berbicara, bisa menyampaikan ini, tapi jemaat yang menilai. Jemaat yang ini, Bapak dari kita mengambil mereka, dari kita juga mengambil hal yang tidak baik. Ketika pendeta menentukan, kita tahu apa yang itu. Hal baik atau hal buruk, hal baik atau hal yang memuliakan Tuhan atau hal yang tidak memuliakan. Ini dari kehidupan hidup lain, dari kehidupan orang lain. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Titus. Ini pelayanan itu harus disampaikan. Itu semua yang dipanggil dalam pelayanan ini. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar tidak. Ini sudah penimbalan, sudah berbicara tentang ajaran yang kehendak itu. Sudah pastoral.
Pertama dua surat Timotius dan 1 dan 2 Timotius dan Titus. Pada bagian di dalam Timotius itu juga Paulus katakan, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah di dalamnya. Dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan orang yang mendengarkan engkau. Inilah nilainya. Kita mau diselamatkan. Kita menerima segala yang baik dari Tuhan. Tapi kalau sendiri hidup tidak baik, sendiri hidup tidak memuliakan Tuhan, bagaimana mereka Tuhan mau masuk? Ini yang disampaikan oleh Paulus kepada Titus untuk dilanjutkan kepada jemaat Tuhan di pulau mereka, terutama para hamba-hambanya, baik itu para tua maupun jemaat, dan juga bagi seluruh pelayanan ini. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari, hal yang juga perlu kita melihat di sana, bagian ini tidak serta-merta hanya untuk para tua, para jemaat, tidak. Tetapi juga ada mungkin dia sendiri secara pribadi, sebagai seorang pastor atau sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta, bertemu juga datang kepada dia. Di ayat 7 dikatakan, Titus, kamu harus menjadi contoh yang baik bagi mereka dalam segala hal. Ajarlah mereka dengan hati yang jujur, dengan cara yang patut dihormati dan tujuan yang murni. Semua ajaranmu pun haruslah benar, supaya tidak memberi kesempatan bagi mereka yang menentang kita. Itu sudah dibilang. Kamu juga harus memberikan yang terbaik. Kami para pelayan, para pendeta, berkhotbah, mengasihi. Padahal kami sendiri tidak pernah memberi. Bagaimana kasih kita? Gimana kenapa? Ketika bicara mengasihi, mereka ini tidak pernah mengasihi. Apalagi? Kalau jangan bicara seperti itu, kita bicara bagaimana? Semua melihat yang bisa menyampaikan kebaikan. Kalau tidak mengasihi, tidak perlu berbuat itu. Ada yang berkhotbah, kalau tetangga melapor kasih dia ini kalau kelebihan makan, tapi ternyata makan mereka buang ke situ. Itu mengasihi. Pokoknya ketika kami para pendeta berkhotbah, gimana menilai itu penting. Jangan bicara kalau sana itu kepada sendiri, tidak lakukan. Firman itu harus diri sendiri. Awasilah ajaran dan awasilah semua itu. Dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan diri dengan semua ini. Matius 6 ayat 16. Pendapat dalam bercahaya di dalam semua, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan dimuliakan Bapa yang Kudus. Tidak asal bicara, tidak asal mencoba pikiran orang lain, berbicara secara tidak kita. Di sini kayak itu juga kita bisa ingatkan. Ingat, kau memberitahukan dari para penentua, para siapa memberitahukan betul orang itu kan dalam pelayanan orang kita atau orang itu. Mereka yang paling ini dalam pelayanan dan Bapak Ibu saudara-saudara, dan hal yang terakhir bicara tentang pemuda. Pemuda adalah generasi penerus. Pemuda itu bicara tentang pemuda-pemudi dan anak-anak. Kalau kita bilang bikin pembinaan untuk PKB, PW buat ini, buat itu, kita lakukan. Tetapi untuk menuju pada gereja yang akan datang itu ada di barat.
Ketika dua unsur ini melakukan kegiatan, seharusnya perhatian dan dukungan kita lebih besar pada dua unsur ini. Tapi kadang-kadang kita orang tidak akan begitu. Kita punya waktu cuma hanya sebentar, tapi mereka lebih panjang. Masa dan waktu mereka akan berhadapan dengan perubahan secara global. Tidak tahu gereja di 15-20 tahun yang akan datang seperti apa. Itu sebabnya generasi ini, orang muda ini harus benar-benar diberikan pemahaman dan pengertian rohani. Sebab kalau kita mengharapkan di dunia pendidikan, itu sangat terbatas. Budi pekerja di sekolah sudah jadi terdengar dengan luar biasa. Mungkin dulu Bapak Ibu kita sekolah bisa ada TNT, jadi itu sekolah Pancasila. Ya, anak-anak sekarang lewat orang tua mereka berbicara yang berkursus tidak kenal. Orang tua baru 1, 2, 4, 5, anak-anak sudah bisa 10 sampai 50 kali. Padahal hukum Tuhan bilang hormati ayahmu dan ibumu. Supaya anak itu dulu berapa mereka harga yang hormati. Udah mereka menghormati orang. Orang tua baru 1 kali kok 10 kali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini kenyataan. Sebabnya kondisi seperti ini yang kita mau di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang terakhir bagian ini adalah bicara tentang hamba-hamba. Bapak Ibu saudara itu mesti hamba. Mau kerja di kantor menjadi pejabat, itu adalah hamba. Mau di swasta, di negeri, di LSM, kita semua hamba. Itu belajar tentang apa yang harus hamba lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari, sedikit penjelasan dari terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan bagi sebagai hamba. Sampaikanlah hal ini kepada anggota jemaat yang menjadi budak-budak. Mereka harus selalu taat kepada Tuhannya masing-masing, berusaha menyenangkan mereka dan tidak membantah. Mereka tidak boleh mencuri harta Tuhannya, tetapi harus membuktikan bahwa mereka benar-benar bisa dipercaya dalam segala hal. Kita semua. Saya sangat tertarik dengan nasihat ini. Sebab saya bilang itu semua ini hamba. Kita semua ini buta. Dolo. Yang harus hidup. Yang harus bekerja dengan taat kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengambil haknya orang. Kita tidak bisa saling menyalahkan pimpinan ini dengan pimpinan itu juga buat semua perbandingan. Tapi kita diajar untuk bagaimana mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab. Saya punya kebutuhan, saya punya keperluan banyak di rumah. Kalau baca punya hati dengan ketika proses pembaptisan di Sungai Yordan, ada pengunjung ada prajurit datang untuk Yohanes membaptis mereka. Guru, apa yang harus kami perbuat? Kalimatnya jelas. Jangan mengambil lebih daripada yang patut. Cukupkanlah dirimu dengan gaji. Jujur harus terjadi itu. Yang bukan punya aku jangan saya ambil. Yang punya aku saya punya. Semua orang di dalam keluarga, dalam rumah tangga kita setiap saat punya kebutuhan, punya keperluan. Tapi ingat, ketika kita di dalam usaha dan pekerjaan kita, jujur, yang bukan punya kebutuhan saya. Sebab sehingga saya ada satu bagian yang menarik dalam kitab penjelasan. Tuhan bilang sama para imam,
Kalau bekerja tidak boleh saya menyampaikan ini tidak sesuai dengan isi hati saya, maka apa yang kalau masuk dalam hidup menjadi penyakit, menjadi kotor dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara, hal inilah yang harus menjadi perhatian. Kita harus menyampaikan dan memberitahukan bagi anak-anak kita, sehingga proses ini seharusnya dimulai dalam keluarga. Dimulai dari diri kita sendiri. Kalau tidak kita sampaikan, maka akan ada banyak hal yang keliru, dan pasti itu ada kesalahan dan itu terjadi. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari, ada beberapa pesan-pesan penting bagi kita melalui tema ini. Dari tema setiap orang dalam keluarga menjadi amat berkah. Hal yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari, mulai dari diri kita semua, memulai tentang kita adalah yang dihargai dan dihormati. Mari kita lakukan pelayanan ini sesuai dengan apa yang kita hendaki. Hal yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari, kita semua dari pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, sehingga ada hal yang tidak Tuhan kehendaki, yang tidak Tuhan berkenan, jangan kita masukkan dan kita satukan di dalam keluarga. Kebiasaan-kebiasaan kita di masa lalu, kebiasaan-kebiasaan kita yang hidup di dalam keluarga, jangan dijatuhkan di bawah Allah. Hal yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudari, dari apa yang disampaikan oleh firman ini kepada kita, setiap orang mau memahami dan mengerti tentang siapa saya dan apa yang harus saya lakukan untuk pelayanan-pelayanan dalam berjuang. Persekutuan bisa menjadi kuat, bisa menjadi bagian yang menarik, dan orang akan merasa rugi kalau tidak datang dalam persekutuan. Kalau kita yang tidak lama yang melakukan hal ini, kita saling menghargai, kita saling menghargai, kita saling menolong. Dan hal yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari dan kita semua, apapun yang kita jumpai dan kita hadapi sebagai pergumulan kepada kebutuhan dalam hidup, cukupkanlah diri dengan apa yang kita lakukan. Jangan mengambil diri kita, jangan menarik dan mengambil sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Banyak yang sekarang alami lebih baik jual beli toger daripada pergi ke Subang sembah. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan jauh dari kita tujuan. Berikan yang terbaik pada Tuhan. Dia sumber segalanya. Dia pasti akan menjadikan diri, mengalirkan kata-kata itu di dalam kehidupan kita dengan setia kita menjadi. Tuhan memberkati firman bagi kita semua, supaya dari dalam kehidupan keluarga kita, setiap apapun yang kita lakukan, kita juga Tuhan memberkati kita. Kita akan mendengarkan satu pujian dari pujian tunggal Saul Dipersilakan.